Bismillah, halo teman-teman. Assalamualaikum. Saya doakan semoga kita selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Kembali di seputar pertanian setelah kemarin di dua video saya yang terbaru, kita melakukan proses persiapan lahan. Terus di video keduanya juga pemberian pupuk dan sekedar informasi tentang pengolahan lahan secara cepat namun efektif karena pada dasarnya kita sebagai petani harus praktis dan taktis beradaptasi dalam segala situasi dan kondisi seperti yang saya videokan dalam beberapa video. Nah, setelah kemarin kita melakukan pembuatan pola dan langsung diberi pupuk kandang secara singkat, nah langsung kita tanami saja tanaman yang akan kita tanam. Khususnya di sini saya nanam kentang. Nah, kita langsung tanam. Tidak kita tutup dulu, tidak kasih SP36 dulu, KCL dan lain sebagainya, apalagi untuk insektisida nematisida seperti karbopuran, karbosulfan, fipronil dan lain sebagainya. Apalagi yang paling penting kapur pertanian itu tidak saya berikan. Itu untuk menghemat waktu dan tenaga. Yang penting tanam saja dulu seperti tujuan dan target saya. Untuk tanam kentangnya sendiri, di sini saya mencoba menanam tanaman kentang berjenis atau generasi Atlantik, berjenis Atlantik. Itu kentang industri keripik. Nah, jenisnya Bliss generasi G3. Nah, untuk jarak tanamnya seperti biasa bisa disesuaikan karena jarak tanam itu akan sangat berpengaruh pada besar, kecil, lebat dan lain sebagainya. Itu untuk proses pengumbiannya. Di sini saya memakai 25 cm. Untuk luas bedengannya sendiri saya memakai 80 cm. Untuk ukuran benih umbinya sendiri ini diperkirakan L maju ke XL, antara L dan XL. Jadi tidak memakai ukuran medium apalagi ukuran S. Nah, jadi untuk skala lahan satu patok atau jumlah luas total lahan 350 meter, jumlah luas total lahan atau setara dengan 25 tumbak, itu kira-kira akan membutuhkan dan menghabiskan 80 kilo sampai 1 kintal bibit. Nah, untuk ukuran seperti ini dan kurang lebih hasilnya seperti ini terlihat. Nah, jadi mulai saja dulu. Ini hanya sekedar edukasi. Jadi tidak perlu banyak acara, banyak aturan dan lain sebagainya. Dan langsung dilakukan penutupan. Nah, menggunakan alat yang kita namakan kenca, yang terbuat dari bilah bambu seperti yang saya sudah jelaskan, diberi ukuran dan dibentangkan seperti ini. Nah, ukurannya sudah disesuaikan dan diberi tanda pada bambu tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah. Jika ada pertanyaan, Bang, kenapa tidak memakai SP dulu? Pertama, alasannya seperti di awal video, pas waktu proses pemanenan bawang daun, Ponska dan SP-nya masih terdapat banyak. Saya hanya ingin mencoba apakah masih ada reaksi, untung-untungan, istilahnya berjudi lah. Kalau tidak, ya pas begitu tumbuh nanti akan saya segerakan untuk pemberian SP 36 dan NPK seimbang. Nah,
Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini rumput-rumput hasil penutupan yang langsung diberikan pupuk kandang. Kita biarkan. Nanti dia juga akan membusuk sendiri dan membentuk nitrogen alami untuk pertumbuhan bakteri si tanah yang terdapat pada lahan. Nah, ini bibit bawang sisa hasil panen kita pindahkan. Ini juga tuh sambil kita tanami. Jarak tanamnya boleh disesuaikan ya teman-teman. Boleh rapat tapi juga boleh renggang. Nah, sambil liburan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sudah kita tanami. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana konsekuensi bawang daunnya nanti atau kentangnya nanti, nah nanti kan ada proses seperti yang saya sudah sebutkan, pengolahan lahan kedua. Nah, sambil menunggu lahan di mana kita akan menanam bawang daun tersebut, istilahnya hanya nitip 1 minggu sampai 1 bulan, range-nya seperti itu. Karena masih akan ada jarak masa tumbuh si tanaman kentang, yang biasa disebut hari setelah tanam atau hari setelah tumbuh. Istilahnya HST lah, tergantung persepsi masing-masing. Yang penting seperti yang sudah saya katakan, hidup itu harus taktis dan praktis, tidak perlu banyak aturan muluk-muluk, walaupun sejatinya aturan harus tetap kita pakai, standar operasional prosedur harus tetap kita patuhi dan jalankan. Tapi seiring berkembangnya waktu di segala situasi dan kondisi, kita harus mampu beradaptasi lah teman-teman. Nah, seperti ini. Ini pun saya tanam di pinggirnya tuh dengan jumlah bebas lah, karena hanya untuk sementara. Ingat teman-teman, sebelum kita tanam, sortir atau pilih kembali bibit yang akan kita tanam, karena bibit adalah salah satu faktor dan kunci berhasil baik dan bagusnya tanaman yang akan tumbuh dan akan kita pelihara nanti. Kasarnya, jangan buang-buang modal kita, karena pada dasarnya salah satu alasan kita bertani adalah berinvestasi. Bisa karena tidak punya pilihan, hobi dan lain sebagainya. Nantilah kalau ada waktu kita bahas satu persatu. Yang penting sambil berjalan saja dulu. Nanti kalau sudah ada dana yang mumpuni, alat sudah cukup, kita buat video lebih menariknya lagi. Nah, terkait pertanyaan kemana pegawai yang kemarin, karena sekarang hari Jumat, biasanya para pekerja pertanian itu untuk hari Jumat libur, terkecuali itu jadwal semprot pestisida. Itu mereka jarang libur. Jarang sekali libur. Nah, karena jadwal. Tapi kalau untuk pekerjaan biasa seperti menanam, memelihara, mengolah lahan, itu biasanya libur 1 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Jumat. Jadi ingat ya teman-teman, taktis dan praktis. Oke, kurang lebih seperti itu video saya kali ini. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Saya seperti biasa selalu berharap ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Sampai jumpa di video selanjutnya.